Jadi gue langsung nengok begini, dan ternyata di atas itu ada yang nangkring, sosoknya putih, ya bisa dibilang itu adalah kuntilanak, tapi memang nggak nengok ke arah gue. Dari situ tuh gue langsung nengok, dan gue bener-bener kaget. Ternyata sumber sosok atau suara itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita. Dan karena memang lu tuh sering banget tuh nanya, Bang, tolong ceritain seputaran pengalaman gue pribadi yang paling serem. Dan menurut gue ini tuh emang serem, dan sampai detik ini pun gue nggak berpikiran ini nyata atau enggak gitu. Kayak ya bingung juga sih buat ngejelasinnya gitu. Tapi buat lu nih gue bakal ceritain. Dan buat lu yang pengen tahu kelanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan seputaran video dari gue. Dan kalau lu mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik, biarpun bulan puasa ngopi itu tetap, guys. Enak banget dah. Nah, jadi gue bakal ceritain itu. Jadi udah lama banget, dan ini tuh zaman dimana gue belum naik gunung lah. Jadi bisa dibilang masih kerja di perhotelan. Dan sebetulnya cerita ini juga pernah diangkat sih, dan udah lama banget ya. Jadi awalnya tuh kayak gini. Gue kerja di salah satu hotel, ya bisa dibilang hotel bintang 5 daerah Jakarta Pusat. Pada saat itu posisi gue waiter, dan memang ya lumayan lah, gajinya juga di atas UMR. Gue juga bisa dibilang orang paling ngocol lah kalau di perhotelan itu, karyawan itu, dan banyak job-job atau bisa dibilang sampingan yang lain-lain gitu kan. Suatu ketika gue lagi ada di area smoking, yaitu area dimana semua orang pada ngerokok gitu, karena kan kalau di hotel tuh nggak sembarangan bisa ngerokok dimanapun, ada disiapin ruangan rokoknya gitu kan. Nah, pas lagi kayak gitu, kebetulan di situ ada salah satu yang namanya asisten manajer di perhotelan itu, yang bisa dibilang bos gua lah kali ya, bos gua, karena gue tuh kan waiter, terus ada staff juga, terus ada supervisor, ada asisten manajer gitu. Jadi udah bos gue banget. Nah, si Asmen ini tiba-tiba ngedeketin gue dan manggil sih lebih tepatnya gitu. Sul sini. Gue bilang, apa nih? Lu mau duit nggak? Ya siapa sih yang nggak mau duit gitu kan? Gue bilang ya mau lah, siapa yang nggak mau gitu kan? Ya udah, gue ada kerjaan sama lu. Gue butuh sesuatu nih, karena pada saat itu adalah musim, lu udah tahu kali ya, beberapa tahun belakangan itu tuh ada yang namanya musim batu akik nih. Ya udah, lu cari batu akik, kan menurut kabar kalau batu akik itu banyak di kawasan-kawasan ya pegunungan, kampung gua dan lain-lain gitu kan. Ya memang sih di kampung gua juga nggak terlalu banyak untuk batu-batu mahal pada saat itu tuh, tapi minimal yang bisa kalau disenterin tembus gitu kan. Gue bilang ya gimana, kagak ada waktunya, dan lagian juga gue baru banget pulang kan. Ya nggak baru sih, bisa dibilang ya cuti gue juga sayang gitu kalau misalkan harus gue ambil gitu kan. Gue bilang gue nggak mungkin kalau misalkan pulang sehari terus tiba-tiba besok gue batu, ya gimana gitu. Syukur-syukur kalau memang ada dekat rumah gue kan, kalau misalkan jauh gue harus nyari jauh juga gitu kan. Nah, dari situ si Asmin gue ini dia tuh bilang, udah gampang masalah itu mah, lu butuh berapa hari, dia bilang gitu kan. Nah, kebetulan karena udah diomongin kayak gitu kan, ya udah gue mikir dulu, gue bilang kan, gue mikir sambil ngerokok gitu kan. Mikir kata gue, wah kebeneran nih, mumpung gue pengen pulang juga kan, karena jenuh juga gitu kan kerja di hotel. Tapi gimana caranya gue dapat duit terus cuti gue nggak dipotong, tapi ini pure gue dapat izin tuh dari si Asmin ini gitu kan.
Oke lah gue bilang, ya mungkin semingguan gue bilang gitu kan. Dia bilang lama bener lu. Yaelah gue bilang, sekalian silaturahmi sama orang tua, bonus kali kata gue beberapa hari itu gitu kan. Nah dari situ tuh akhirnya Asmen gue juga mengiyakan, dan dia bilang ya udah gue minta nomor rekening lo, nanti gue transfer, dia bilang. Nah dari situ tuh nggak ada obrolan lagi kan. Asmen gue tuh coba buat ngomong ke atasannya lah gitu. Intinya dia ngelancarin gue buat supaya gue dapat izin libur dan lain-lain gitu kan. Nah udah dari situ gue kerja kayak biasa tuh. Singkatnya gue dapat kabar lah dari si Asmen gue ini. Dia bilang udah nih lo libur hari ini gitu kan. Udah dapat deal dan udah dapat cuti juga kata Asmen gue tuh. Nah udah kayak gitu kan, lah kata gue beneran nih orang gitu kan. Dan gak lama si Asmen juga bilang, lu cek rekening lu, gue udah transfer. Gue cek dong ke bank gitu kan, gue takutnya dibohongin. Dan ternyata memang ditransfer sama bos gue ini. Nah nominalnya itu bisa dibilang gede, hampir 1 bulan gaji gue. Dan gue berpikir anjir banyak amat gitu kan. Wah dari situ kan gue bilang seneng sih, dalam hati gue seneng, tapi kan gue harus bawa batu sebanyak apa gitu. Dan gue pun bukan orang yang aji mumpung. Pada saat itu teman-teman gue banyak yang nyari gitu kan, gue juga disuruh ikut nyari, tapi gue ya memang ada kerjaan lain dan gue juga males gitu kan. Dan karena udah dibayar gini mau nggak mau kan ngambil resiko itu. Dan singkatnya ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, urusan batu mah nanti gimana nanti aja, toh teman gue juga mungkin banyak yang nyari di rumah gitu kan. Nah singkatnya akhirnya pas jatuh hari H gue dapat cuti gitu kan, gue pulang itu masih pagi banget lah. Gue pagi dan sampailah gue di rumah. Gue itu nggak ngabarin orang tua gue, siapapun nggak ada yang gue kabarin. Tiba-tiba gue nyampe rumah aja. Dan pas sampai rumah nyokap gue kaget dong, kok tumben pulang gitu, nggak ngabarin dulu. Dan bilang kan sebenarnya gue udah sebelumnya tuh udah nelpon kalau gue tuh kemungkinan gak bakalan balik dalam waktu yang dekat gitu, karena gue nggak punya duit dan lain-lain gitu kan. Tapi orang gue tuh bilang gue tuh dapat kerjaan, gue jelasin lah kalau gue pulang tuh ada tujuan gini. Orang tua gue oh kayak gitu, pantesan aja, emang di kampung juga lagi rame kok, banyak yang nyari batu kayak gitu. Ternyata di hotel juga ada yang tergiur dengan bisnis yang kayak gitu kan. Kalau gue sih bilang ke nyokap gue ya kagak tahu juga, ya namanya juga mereka lah, udah biarin aja yang penting dibayar dan lain-lain gitu kan. Nah dari situ gue bilang, mak kira-kira tahu nggak lokasi gini-gini, coba aja lu tanya ke temen lu, atau enggak nanti kalau misalkan lu bingung nanti gue bakalan bilang ke Wak buat nemenin lu nyari batu gitu kan. Dari situ gue udah mulai keringet pucet dingin dong, gue bilang aduh ya udah dah gue nyari ke teman-teman gue aja, gue bilang gitu kan, daripada ke Wak gue mager banget gitu kan. Dalam hati gue tuh udah tahu gue kalau misalkan ngikut sama nih orang udah pasti jadi bahan bulian keluarga gue gitu kan. Ya udah pasti dibully lah habis-habisan gitu, apalagi kalau nyangkut masalah nyarinya tuh ke hutan atau kemana gitu, udah pasti dijailin banget, diisengin banget gitu kan. Ya udah tuh dari situ gue nggak terlalu menolak juga, tapi gue tidak mengiyakan juga. Ya udah gue ikhtiar dulu ke temen gue gitu kan. Nah dari situ gue udah istirahat dan gue pun bilang, mak ntar abis isya gue mau ke rumah temen gue aja, gue mau nyari informasi dan lain-lain gitu kan. Sebetulnya gue bisa sih 1 hari 2 hari gitu, cuman gue pengen cepet kelar aja. Kalau misalkan gue cepet kelar, setidaknya gue tuh bisa santai beberapa hari di rumah gitu kan. Nah udah kayak gitu, singkat ceritanya setelah isya gue berangkat ke rumah temen gue. Nah berangkat dari rumah gue ke temen gue ini bisa ditempuh sekitaran 15-20 menit, dan lumayan cukup jauh sih menurut gue, dan itu pun jalan kaki, nggak naik motor gitu kan. Dan kawasan rumah gue pada saat itu bisa dibilang masih menclok atau rumahnya satu di sini satu di sana, ya masih jarang-jarang lah, dan itu pun masih ngelewatin beberapa pohon yang gede-gede gitu kan. Gue jalan dan sampailah di situ di rumah teman gue. Nah sampai di rumah teman gue ternyata memang ada beberapa teman gue yang lain, mereka tuh lagi ngumpul-ngumpul gitu kan. Ya lu tau lah kalau orang pulang dari kota kan, mereka tuh nyambutnya tuh berpikiran kalau gue tuh bawa duit banyak dan lain-lain gitu, minta traktiran dan lain-lain. Tapi ya udahlah, namanya juga teman-teman gue ini kan. Dari situ kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya gue membuka obrolan lah sama teman-teman gue ini. Gue bilang, lu nggak pada nyari batu gitu kan? Temen gue, iya nih lagi nyari juga, cuman gimana ya? Dia bilang susah nih, masalahnya daerah mereka tuh atau daerah gue pun itu udah banyak orang gitu, maksudnya dari luar
kota gitu kan, nyari ke sini juga banyak gitu kan, dan kita pun nggak ngelarang mereka, toh mereka juga cuma nyari batu, nggak ngerusak lain-lain gitu. Ya intinya udah susah banget, kalau untuk yang deket-deket itu udah sulit. Dan temen gue ini bilang kemarin juga gue sempet nyari gitu, dan itu pun sampai bermalam, dan nyari ke salah satu curug. Dan dia tuh ngasih tahu curug yang dimaksud itu adalah curug yang bisa dibilang itu angker banget gitu kan. Dari situ wah gila gitu kan, gue bilang lu berani-beranian aja situ. Ya cuman balik lagi, mau gimana lagi kan, mereka juga ya nggak pengen punya kejadian hal aneh-aneh. Cuman pada saat itu pas mereka nyari, mereka tuh sampai bisa dibilang dievakuasi gitu kan, karena ada sesuatu kejadian ya bisa dibilang diteror gitulah. Dan cerita itu pun pernah gue ceritain ya sebelumnya. Nah pernah diteror kayak gitu kan, gue bilang aduh aneh-aneh aja, sampai akhirnya mereka pun bilang ya udah sih lu minta tolong sama Wah sama mamang lu aja, toh mereka juga keluar masuk hutan juga kan. Mereka juga gue lihat mereka nggak ke bawah nggak ke bawah tren gitu, mereka juga nggak pernah nyari batu gitu kan, nggak pernah tertarik. Kali aja kalau lu yang nyuruh atau lu yang minta sama mereka mau gitu kan. Dalam hati gue iya sih mereka mau, cukup dengan rokok juga mereka bisa jalan. Cuman gue bilang ya kayak kagak tahu mereka aja gitu kan. Dari situ gue bingung, tapi ya udah mereka juga nggak tahu kan. Mereka juga kalau memang ada nanti gue infoin, kata teman gue. Dari situ kita ngobrol-ngobrol, dan singkatnya gue pulang itu udah tengah larut malam banget lah. Dan kondisi pada saat itu gue sendiri. Anak-anak sih nyaranin udah lu nongkrong aja, atau udah sih besok aja pulang pagi kayak sama siapa aja gitu kan. Cuman kata gue, wah gue belum tenang nih, gue belum dapat info harus nyari batu kemana gitu. Padahal sepele banget. Dari situ gue udah pamitan, gue balik. Cuman sebelum balik, teman-teman gue pada ngeledekin, hati-hati, ntar ada yang ngikutin bla bla bla. Ya tau lah bercandaan anak-anak gitu kan, ada yang ngikutin dan lain-lain. Gue bilang udahlah, udah kayak agak biasa aja gue jalan sini. Dan singkatnya gue jalan pulang gitu kan, nyantai nih, gue nggak ada takut aneh atau apapun, biasa lah gitu kan. Emang udah biasa banget gitu gue jalan malam di kampung tuh. Pulang sampai pertengahan perjalanan itu tuh ada salah satu pohon asem yang lumayan cukup gede, dan gue pun tidak ada ekspektasi kalau di situ ada sesuatu yang aneh gitu. Gue jalan aja, jadi kondisi pohon asem gue udah ngelewatin nih, hampir mau ngelewatin. Jadi ini pohon gue udah mau ngelewatin, tiba-tiba ada suara jatuh, gedebuk gitu kan. Gue nengok dong ke sumber suara, dan kondisi pada saat itu gue masih belum takut. Kok nggak ada apa-apa gitu kan, kata gue. Wah, nggak ada yang aneh nih gitu kan, masih dalam arti ya normal-normal aja gitu kan. Ya udah deh, gue jalan lagi. Baru selangkah dua langkah gitu, ada yang jatuh lagi. Dari situ gue mulai merinding, karena kondisinya gue nengok itu nggak ada sesuatu yang jatuh gitu, entah itu buah atau apapun. Lagian juga pohon asem buahnya segede apa sih, nggak mungkin bunyi kayak gitu kan. Dari situ gue mulai merinding kan, mulai nih agak-agak takut gitu kan, ngeri-ngeri sedep. Gue mau coba jalan lagi, dan itu jatuh lagi. Dan gue penasaran dong, tadinya kan gue cuman ngeliat sebatas ke bawah gini doang kan, nyari sumber. Tapi nggak tahu kenapa mata gue penasaran dengan sosok, atau bisa dibilang penasaran dengan atasnya pohon asem itu apa. Jadi gue langsung nengok begini, dan ternyata di atas itu ada yang nangkring. Sosoknya putih, ya bisa dibilang itu adalah kuntilanak. Tapi memang nggak nengok ke arah gue. Gue nengok dong, dan itu tuh ketawanya pas awal tuh nggak terlalu nyeremin, bisa dibilang ya ketawa-ketawa biasa lah. Sampai akhirnya gue mau coba kabur, itu kaki gue mendadak nggak bisa dilangkahin, dan disusul dengan si sosok kuntilanak itu yang jatuh, gedebuk. Dan ternyata sumber suara dari yang bunyi itu adalah dari sosok kuntilanak yang ngejatuhin diri. Dari situ gue udah bingung dong. Dan gak lama si sosok kuntilanak ini terbang lagi, dan itu sambil ketawa melengking banget. Dan dari situ gue langsung lari sekuat tenaga. Tapi ya gimana ya, namanya orang takut panik. Buat lu yang pernah ngerasain panik gimana sih, kadang mau ngomong aja susah, mau teriak aja susah gitu kan, mau lari cepat pun susah. Ya udah tuh menurut gue sih lari gitu, tapi kenapa nggak nyampe sampai akhirnya gue lari terus. Tapi itu sosok yang anehnya
gue bingung kenapa dia ngikutin terus dari belakang. Itu tuh ngikutin terus dari belakang. Dan alhamdulillahnya rumah gue udah kelihatan nih. Dan sosok itu masih ngejar gue kan. Ya bisa dibilang beberapa meter lagi gue mau sampai. Kondisi rumah gue pada saat itu bisa dibilang sepi banget. Nggak ada siapapun. Ya pokoknya nggak ada siapa-siapa lah. Mungkin emak gue udah tidur kali ya. Nah udah kayak gitu gue udah mau sampai, mendadak gue dikagetin lagi dengan satu suara yang memang gue gak bisa ngelanjutin atau lari. Itu kayak ngaum, gitu kan. Dari situ tuh gue langsung nengok dan gue bener-bener kaget. Ternyata sumber sosok atau suara itu adalah yang gue lihat itu bener-bener macan coy. Jadi di sebelah kanan gue itu ada macan dan dari situ gue langsung nengok. Dan pas lagi ngaum kayak gitu, suara kuntilanak yang di belakang itu mendadak hilang, benar-benar hilang. Jadi kayak kabur gitu. Gue nggak tahu gitu. Dari situ tapi gue malah balik takutnya tuh parah banget. Ya lu bayangin setan di belakang, sepengetahuan gue pada saat itu nggak mungkin nyekek gue, cuma nakut-nakutin doang dengan penampilannya yang serem kan. Dari situ gue cuma diem doang dan gue nengok tuh. Dari situ gue pikir ya Allah. Apaan lagi sih, perasaan gue baru kali ini ngalamin kejadian yang kayak gitu. Karena sebelum-sebelumnya pun ya kalau ngeliat kunti kayak begitu ya udahlah gitu kan. Tapi kok kenapa ada macan gitu. Yang pernah gue alamin adalah kalau babi turun ke pemukiman warga itu udah hal yang wajar. Ya karena memang di kampung gue masih banyak banget babi gitu kan. Tapi ini kalau untuk macan kata gue jarang banget dan gak pernah gue ngedengar beritanya kalau ada macan itu sampai turun gitu, apalagi ke pemukiman warga kan. Dari situ gue bingung, tapi gue nggak yang pasrah-pasrah banget, gue masih nyari celangak-celinguk nih kan sekeliling gue. Dan ternyata di sekeliling gue ini ada yang namanya balokan kayu, kurang lebihnya segede tangan gue gitu kan. Gue pelan-pelan dan gue ngambil. Kenapa gue ngambil balok? Setidaknya kalau nih macan tiba-tiba lari ke gua gitu kan, ya gua ngasih perlawanan. Walaupun gua nggak tahu nih gua bakalan menang atau enggak, yang penting lawan aja dulu gitu kan. Urusan nanti mah urusan menang atau kalah mah ya gimana nanti. Tapi yang aneh adalah gua nggak bisa keluar sepatah kata pun atau bisa dibilang teriak pun gua nggak bisa. Dan gua terus fokus ke arah macan itu, dia masih duduk aja gitu. Yang tadinya tuh ya nggak fokus banget nengokin ke gua atau matanya tuh nggak ke arah gue itu macan gitu kan. Wah dari situ gue mau coba jalan juga susah. Gue tuh lebih susah daripada kayak ketemu kuntilanak tadi. Jadi jalan pun susah dan ngapa-ngapain pun susah. Gue diem dan nggak lama gue dikejutin dengan suara dari sumber itu tuh dari rumah gue. Sini lu ngapain lu? Diem aja matung di situ gitu kan. Gue langsung nengok dong. Dan ternyata pas gue tengok adalah suara dari uak gue. Sebetulnya gue seneng. Kalau masalah seneng, tapi ada gak senengnya gitu kan. Tapi anehnya uak gue tuh sambil kayak senyum. Gimana sih, kayak senyum-senyum tipis gitu. Senyum kayak tahu kalau gue tuh dalam kondisi ketakutan gitu. Dan gak senengnya adalah gue takut suara uak gue kan berisik nih. Dan itu kedengeran sama macan, tiba-tiba nengok dan tiba-tiba lari ngibrit gitu kan. Dan pas gue tengok lagi ke arah macan itu mendadak hilang. Tapi gue masih belum bisa gerak gitu kan. Dan gue bingung dong, masih matung aja. Dan gue gak fokus ke uak gue nih, gue masih diem aja. Nengok ke sono, nengok ke sini. Gue masih diem. Dan selang beberapa menit gitu kan. Dan itu langsung beneran ada suara lagi, manggil gue lagi. Ngapa sih dipanggil, susah banget. Bukannya kesini buru-buru, itu sambil ketawa. Dan dari situ gue langsung lari, mendadak bisa lari gitu. Gue langsung lari. Dan itu bener-bener, walaupun jaraknya deket banget, gue lari. Dan napas gue itu bener-bener, wah, pokoknya udah gak tahu lagi lah. Itu tuh kayak, gitu, kecapean parah gitu. Padahal jaraknya beberapa meter doang. Dari situ akhirnya gue bilang, ngapain lu, ketemu apaan lu? Kayak dikejar-kejar sama macan gitu kan. Pas dia lagi ngomong kayak gitu, dalam hati gue, orang tahu kayaknya gitu kan. Tapi kok tiba-tiba sosoknya tuh hilang gitu. Gue bilang, iya beneran gue dikejar macan gitu. Walah, lebay banget sih hidup lu. Udah. Nah dia bilang, ada perlu apaan lu? Lu nyari batu? Ya udah, ntar lu nyari sama gue aja, dia bilang gitu kan.
Gua tuh langsung mengiyakan dan kayak emang udah dikasih tahu sama emak gua kali ya. Jadi mengiyakan dan ya udah cari sama mereka. Gue bilang, mau nyari kemana sih? Udah lu ikut aja gitu kan. Nanti yang nyarinya tuh gua, terus Mamang sama si Upi, dia bilang gitu kan. Lah, gue bilang ngapa jadi semuanya pada ngikut sih? Emang mau berapa lama juga? Emang mau bawa sebanyak apa itu batu? Gue bilang tumben-tumben nih pasukan kayak begini pada ngikut semua gitu kan. Ya udah kata gua tuh, yang penting lu ikut aja. Lu nggak usah ngapa-ngapain, lu cuman cukup bawa golok aja, nanti yang lain-lainnya biar anak-anak yang bawa gitu kan. Ya udah dah gue bilang, dan gue bilang gue mau ngomong nih tentang kejadian yang gue alamin tadi gitu kan. Tapi gue bilang cerita sama nih makhluk kata gue kagak bakalan benar gitu kan, malah yang ada nanti gue malah dicengin. Dan dari situ singkatnya ya udahlah gue ngobrol-ngobrol gitu kan, ngopi-ngopi sama gue, dan singkatnya gue juga pamitan dan gue masuk ke dalam. Dan pas masuk ke dalam gue udah mau siap-siap buat subuhan lah, karena kondisi pada saat itu udah mau subuhan. Nah di situ tuh juga sebelum balik gue bilang, ya udah lo istirahat, nanti kita ke sono jam 4 lah gitu kan. Nah yang paling anehnya kenapa berangkatnya harus jam 4? Kan aneh menurut gue. Ngapa sih? Ya cuman kalau keluarga gue udah yang minta, gue udah nggak bisa nolak gitu. Dan ya udah ayo gitu. Mau jam berapa juga ayo aja udah gitu. Susah banget buat nolaknya. Dan dari situ pun ya udahlah gue pasrahin ke mereka aja. Dan gue pun memang pengen buru-buru cepet dapat kan, dan teman-teman gue juga nyari infonya itu susah banget. Dan ya udah tuh dari situ gue masuk ke dalam dan gue pun bilang ke mak, gue mau nyari batu besok sama gue bla 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 gitu kan. Dan mak gue juga iya udah tahu dan lain-lain. Akhirnya gue coba bilang kan, gue tuh mak gue ketemu ini, dan mak gue cuman senyum. Dan dari situ gue males banget buat males banget buat cerita panjang lebar. Dan mak gue cuman bilang ya udah lu nanti ke dalam hati-hati dan jangan lupa titip salam. Dari situ gue udah bingung dong, titip salam apaan sih? Gue bilang gitu kan, kagak jelas banget nih orang tua gitu kan, apaan sih? Nah dari situ ya udahlah bodo amat dah, mama lagi ngelantur kali, gue bilang namanya juga orang tua kan. Gue lanjut tidur tuh, walaupun digebrak-gebrak suruh sholat juga ya gimana ya, gue tuh bukan tipikal orang ya, sampai saat ini juga gue belum terlalu bisa ya kayak begitulah pokoknya. Gue tidur, dan yang paling parah adalah ketika tidur gue mimpi satu hal, gue nggak tahu ketemu sama siapa. Yang pada intinya ya udah ditunggu, intinya ya udah ditunggu lah gitu, kayak dia tuh tahu kalau gue bakalan datang gitu. Dan dari situ pun kata gue, apa sih? Gue tiba-tiba bangun gitu kan, dan pas bangun tuh lah iya gue masih ada di rumah gitu, dan mimpinya kayak nggak jelas gitu kan. Dan itu pun gue kebangun di siang hari gitu kan. Kata gue aneh-aneh aja. Akhirnya gue mandi dan lain-lain, dan gue pun sholat pada saat itu, sholat makan dan lain-lain. Nah udah pas selesai kayak gitu, mendadak gue kan lagi nongkrong di luar, dan gak lama itu ada temen gue, bisa dibilang dia tuh salah satu sahabat gue ya, bandel sama dia. Bahkan gue pun pernah pesantren sama dia bareng berdua, walaupun pada akhirnya gue pernah kabur bareng juga dari pesantren sama dia gara-gara suatu, ya gue nggak bisa sebutin lah, tapi bukan yang gue bandel nyolong dan lain-lain ya, karena memang ada sesuatu lah gitu kan. Nah dari situ dia bilang, gue ikut lah, namanya sebut aja si Kuncen gitu kan. Gue ikut, dia bilang, ikut yakin lu? Gue bilang no, yang ikutnya pasukan kayak gini. Tapi gue seneng juga nih, setidaknya gue ada temen gitu kan. Ada yang temen selintingan gue, ada temen ngobrol juga. Jadi gue nggak bakalan terlalu dicengin sama keluarga gue gitu kan. Ya udah deh, lu siap-siap sono Gi, ntar berangkat jam 4. Nah udah deh kayak gitu, mendadak gue juga datang, dan nenek pun datang gitu kan. Itu kurang lebih jam 2 atau jam 3-an lah. Dan tiba-tiba juga si Kuncen juga udah datang gitu kan. Dan gue tuh berharap pada saat itu tuh kita mulai perjalanan. Tapi ternyata gue tuh bilang udah nanti kita sholat asar dulu, udah selesai asar kan lumayan enak tuh nyantai gitu kan. Dan dikasih tau lah sama gue kalau kita bakalan ke salah satu hutan yang bisa dibilang itu hutan serem banget. Dan itu hutan benar-benar terkenal dengan, kalau orang dulu tuh pasti tahu gitu, hutan itu tuh terkenal dengan yang namanya tempat nyari ilmu, ya bisa dibilang kayak orang-orang bertapa, orang-orang belajar santet, orang-orang belajar ilmu kebal dan lain-lain. Dan banyak isu yang beredar, siapapun yang masuk ke dalam hutan itu biasanya jarang keluar.
Jadi bisa dibilang kalau udah masuk ke tengah-tengahnya itu susah banget keluar. Ada segelintir orang yang bisa. Ada segelintir orang yang bisa gitu kan. Dan memang nggak yang serem-serem banget kalau pesisiannya atau masuk berapa meter dari hutan itu gitu. Tapi untuk masuk ke tengah itu nggak semua orang berani untuk masuk ke tengahnya. Tapi kalau untuk sisiannya itu banyak lah, kayak warga desa ngambil kayu dan lain itu banyak. Tapi untuk warga desa yang sering ke samping hutannya pun itu banyak yang pada minder gitu. Kalau nggak ditemenin sama beberapa orang atau sendiri-sendiri banget mah itu mereka juga pada ketakutan gitu kan. Nah dari situ gue pun udah bilang kenapa harus ke situ gitu kan, kenapa nggak tempat lain gitu kan. Gue bilang di sono jarang orang gitu kan, maksudnya bisa dibilang orang yang nyari batu tuh nggak mungkin ke sana. Ya udah kita duluin aja, siapa tahu dapat emas, dia bilang dapat berlian di situ kan. Ya gue dalam hati gue, ya elah ini orang muluk-muluk banget sih, logikanya kalau memang ada juga nggak bakalan bego kali orang situ gitu kan, udah pasti banyak yang nyari. Iya kan, justru karena memang jarang kata gue. Tapi ya udahlah bodo amat, dan gue pun bilang gue nggak mau yang aneh-aneh ya. Ya udah santai aja, lu mau cuman bawa golok makan dan lain-lain ada kok disiapin. Dan dari situ dibagilah tugas. Gue kuncen itu bagian masak, dan sedangkan mereka ya bagian nyiapin air, bagian ya pokoknya nggak tahu lah ngapain, motong-motongin dan lain-lain. Tetap gue tuh bagian masak gitu kan. Nah setelah sholat asar akhirnya kita mulailah berangkat. Nah pas di awal-awal mulai perjalanan ini kita berangkat, itu tuh bisa dibilang selesai asar kan. Selesai asar, dan memang perjalanan dari rumah gua sampai ke hutan ini atau bibir hutannya itu bisa ditempuh 1-2 jam. Itu tergantung kita nyantainya kayak gimana, dan itu kita nggak pakai kendaraan, bisa dibilang jalan kaki. Karena sepanjang perjalanan itu ya memang kita nyari sumber makanan dulu, maksudnya kayak entah itu nyabut singkong lah, entah itu ngambil sesuatu buat lalap dan lain-lain gitu kan. Jalan, dan itu seru banget sih. Dan itu pengalaman yang gue bilang, ya gue berpikiran, wah ternyata menyenangkan juga gitu kan. Tapi sampai akhirnya gue baru mau sampai ke jaraknya tuh lumayan cukup dekat lah, sekitaran berapa puluh meter lagi. Itu kelihatan nih, ciutan itu kelihatan. Tapi yang bikin aneh adalah sebenarnya gue nggak terlalu ngiruin atau gue juga nggak terlalu jelas, tapi kok bisa ada sesuatu yang gerak, dan kondisinya tuh atau bisa dibilang postur badannya itu tinggi banget. Ada pohon kan, namanya hutan pasti banyak pohon kan. Nah tingginya tuh sepohon itu, dan itu tuh kayak samar-samar ditutupin sama kabut gitu. Pertama gue ngeliatin aja, kok tiba-tiba gerak, dan itu tuh beneran gerak. Sampai akhirnya gue mulai panik kan. Gue bilang, gue coba nih panggil temen gue yaitu si Kuncen. Cen, gue bilang lu lihat dilihat apaan sih? Dia bilang kan ribet banget lu manggil orang gitu kan tiba-tiba begitu. Gue bilang lu lihat ke sono dah. Dan ternyata temen gue juga nggak terlalu ngeh kan, dan pas diperhatiin ternyata bener, dia pun ngelihat sosok yang sama. Nah sosok ini tuh yang gue lihat pada saat itu memang agak jauh, tapi karena kondisinya atau badannya itu gede, jadi gue tahu gitu kan. Jadi si gue nggak tahu apaan itu tuh kayak megang kayak golok gitu, nggak tahu golok nggak tahu pedang, jadi kayak mundar mandir aja di bibir hutan itu. Lihatin aja. Dan dari situ tuh gue langsung ketakutan dong. Dan gue bilang ke gue bilang, wah udahlah cancel. Gue bilang gak usah kesana gitu kan, gak usah kesana. Udah sih nyantai aja, gak usah dieruin yang kayak begituan. Padahal gue belum ngasih tahu nih ke gue. Tapi gue kayak tahu gitu kan, udah gak usah dieruin, tenang aja dia bilang. Dan nanti di sana ada saung, nanti kita istirahat di sana, ngopi-ngopi, nyemil-nyemil. Dan setelah itu baru kita lanjutin setelah sholat maghrib gitu kan. Dalam hati gue, ngapa sih harus ketemu malam gitu kan. Jadi itu perjalanan kayak dibikin santai aja gitu. Tapi ya mau gimana namanya, ini orang pada sableng semua kan, gue juga bingung. Ya gue mau gak mau ngikut. Dan gue ngeliat si Kuncen ini udah mulai ketakutan juga gitu kan. Karena gue berdua itu baru ngeliat sosok yang kayak begitu, dan itu tuh kayak nyeremin banget, kayak tukang jagal aja anjir, bawa golok, badannya gede banget gitu kan. Dan akhirnya gue jalan tuh, dan gue gak terfokus dengan ngeliat ke arah sana. Jadi gue jalan-jalan, dan singkatnya akhirnya gue sampailah di saung. Nah mungkin ceritanya cukup sekian aja. Dan buat lu yang pengen tahu kelanjutan ceritanya kayak gimana, lu wajib komen di bawah ini buat gua ngelanjutin ceritanya tuh kayak gimana. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.